sih yang dimaksud dengan lingkungan tim baru? Lingkungan tim baru atau sebuah tim yang nyata dibentuk oleh beberapa orang dengan jumlah kecil, dengan keterampilan yang saling melengkapi, individu yang saling percaya satu sama lain, berkomitmen untuk tujuan yang sama dan pendekatan yang sama untuk menahan dari akuntabel. Dan berikut adalah jenis-jenis tim. Jenis-jenis tim. Yang pertama, tim kerja. Tim kerja atau tim yaitu yang membuat atau melakukan produksi, merakit dan menyediakan layanan. Dan yang kedua, tim proyek dan pengembangan adalah tim yang bekerja pada proyek jangka panjang dan membubarkan setelah pekerjaan selesai. Dan yang ketiga, tim paralel. Tim paralel adalah tim yang beroperasi terpisah dari struktur kerja dan dari kerja reguler. Dan yang keempat, tim manajemen adalah tim yang mengordinasikan dan memberikan arahan ke subunit di bawah yuridikasi. Dan yang kelima, tim transnasional adalah tim atau kelompok kerja yang terbentuk dari anggota multinasional yang aktivitasnya di berbagai negara. Lalu yang keenam, tim virtual adalah tim yang secara fisik menyebarkan dan mengkomunikasikan secara elektronik dan teknologi. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang tim swakelola. Tim swakelola adalah kelompok kerja otonom di mana pekerja dilatih untuk melakukan semua atau sebagian pekerjaan di unit. Tim perancang mandiri adalah tim dengan kelompok kerja otonom ditambah adanya pengendalian atas pengangkatan pegawai, pemberhentian pegawai, dan tugas anggota lainnya. Dan yang ketiga, kelompok kerja tradisional. Kelompok kerja tradisional adalah kelompok yang tidak memiliki tanggung jawab manajerial. Yang kelima adalah kelompok kerja otonom. Adalah kelompok kerja yang mengendalikan keputusan mengenai pelaksanaan. Proses kelompok. Di sini proses kelompok terdapat 4 kategori, yaitu yang pertama forming. Forming adalah anggota kelompok berusaha untuk meletakkan aturan-aturan dasar jenis perilaku yang dapat diterima. Yang kedua, storming, yaitu permusuhan dan konflik muncul dan orang-orang berlomba untuk mendapatkan posisi kekuasaan dan status. Yang ketiga, norming, anggota kelompok setuju dengan tujuan mereka bersama. Yang keempat, performing, saluran kelompok menyalurkan energinya dalam melaksanakan tugasnya. Bab selanjutnya yaitu perjalanan waktu. Sebuah aspek utama dari pengembangan kelompok adalah berjalannya waktu. Yang pertama, periode kritis pertama ada dalam tahap forming. Maksudnya adalah aturan dan peran digunakan untuk menetapkan preseden yang langgeng. Yang kedua, periode kritis kedua adalah titik tengah antara pertemuan awal dan batas waktu, misalnya menyelesaikan proyek atau membuat presentasi pada periode kritis kedua, atau yang dimaksud dengan titik tengah. Kelompok harus memperbarui atau membuka jalur komunikasi dengan konstituen luar. Bab selanjutnya yaitu urutan perkembangan dari kelompok ke tim.
Banyak tim melakukan latihan untuk mempelajari teknik membangun tim. Ini adalah jatuhnya kepercayaan yang klasik. Kepercayaan itu harus diterima, tidak untuk dituntut. Mengapa kelompok terkadang gagal? Membangun tim tidak akan berjalan dengan lancar apabila tidak diikuti dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh setiap anggota tim. Bagi manajer, tim hanya digambarkan sebagai kata-kata yang menggambarkan anggota yang berada dalam sebuah kelompok. Padahal makna tim mungkin saja lebih dari itu. Tidak mudah membangun tim yang berkinerja tinggi. Membangun tim supaya berjalan dengan lancar dibutuhkan beberapa keterampilan seperti seni belajar diplomasi, mengatasi masalah orang, dan lainnya. Karena pada saat kita bekerja tim, kita tidak bekerja secara sendiri melainkan bersama orang lain. Dan pada saat itu pula kita harus mengetahui kelemahan dan kelebihan dari masing-masing anggota tim. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan mengenai membangun tim efektif. Ada beberapa ciri-ciri yang dapat digambarkan untuk membangun tim yang efektif. Yang pertama adalah output produktivitas dari tim memenuhi atau melebihi standar kualitas dan kuantitas. Maksudnya di sini adalah output itu kan kita dapatkan dari konsumen. Saya beri contoh apabila kita membuat sebuah rumah sakit dan di dalamnya kita menaruh dokter-dokter yang profesional dari seluruh dunia dan kita kembangkan pelayanan kita menjadi pelayanan yang terbaik, maka pasti para pasien yang datang ke rumah sakit kita akan lebih banyak. Selanjutnya adalah yang kedua, anggota tim menyadari kepuasan akan kebutuhan pribadi mereka. Maksudnya di sini, kepuasan dan akan kebutuhan pribadi mereka ini diberikan kebebasan untuk berinovasi dan mengembangkan keterampilan. Sehingga anggota tim merasa puas akan hasil kinerja yang telah dia lakukan pada tim tersebut. Apabila dia merasa puas dengan kinerja yang dia lakukan di sebuah tim tersebut, maka dia tidak akan merasa ragu untuk berkontribusi terhadap tim tersebut atau dia akan merasa mundur dari tim tersebut. Yang ketiga adalah anggota tim berkomitmen untuk bekerja sama lagi. Maksudnya di sini adalah efektivitas sangat dibutuhkan apabila sebuah tim telah menyelesaikan tugasnya, lalu ada tugas baru yang harus dia kerjakan, maka sebaiknya anggota tim ini saja yang mengerjakan tugas itu. Kenapa demikian? Apabila tugas baru itu dikerjakan oleh tim yang lain, maka otomatis efektivitasnya akan berkurang karena tim yang baru ini akan harus penyesuaian terhadap anggota kelompok yang lain. Selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai fokus kinerja. Elemen kunci dari kerja tim yang efektif adalah komitmen untuk tujuan bersama. Tim terbaik adalah tim yang diberi tantangan kinerja penting oleh manajemen, mereka dapat berdiri dan berapresiasi terhadap tujuan mereka. Tim terbaik akan bekerja keras untuk mengembangkan pemahaman bersama mengenai bagaimana mereka akan bekerja sama untuk mencapai kinerja tujuan mereka. Umpan balik dari pelanggan sangat penting. Pelanggan eksternal biasanya memberikan umpan balik yang paling jujur, paling penting, dan paling berguna terutama untuk semua kinerja. Memotivasi kerja tim. Memotivasi kerja tim di sini berarti bahwa kita memberikan inspirasi, semangat, dan dorongan kepada orang lain atau anggota tim agar mereka menjadi lebih bersemangat dan bekerja dengan lebih maksimal. Terkadang seseorang bekerja kurang keras dan kurang produktif ketika mereka menjadi bagian dari sebuah tim. Ini disebut dengan kemalasan sosial. Kemalasan sosial ini sendiri terjadi ketika mereka percaya bahwa kontribusi yang mereka berikan tidaklah penting. Mereka menunggu tindakan yang dilakukan oleh orang lain untuk pekerjaan mereka dan kurangnya upaya akan tidak terdeteksi. Namun ada pula seseorang yang bekerja lebih keras dan lebih produktif ketika mereka menjadi bagian dari sebuah tim. Ini disebut dengan efek fasilitas sosial. Efek fasilitas sosial itu sendiri terjadi ketika adanya kehadiran dari orang lain sehingga membuat mereka menjadi lebih bersemangat, mereka peduli dengan apa yang orang lain pikirkan, dan mereka ingin mempertahankan citra diri yang positif. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kontribusi anggota. Kontribusi anggota itu sendiri bisa diartikan sebagai mengikutsertakan, melibatkan diri, atau memberi sumbangan, baik itu uang, tenaga, maupun pikiran. Contohnya seperti sebuah tim sepak bola. Sebuah tim sepak bola memperoleh kemenangan tidak lepas dari kontribusi seluruh anggota
Contoh lainnya seperti sebuah diskusi tim. Dalam sebuah diskusi tim tersebut, terdapat orang yang memberikan kontribusi ide mereka untuk mencapai tujuan tim yang telah direncanakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai norma tim. Norma tim adalah standar perilaku yang sama-sama dimiliki oleh anggota tim dan membimbing perilaku mereka untuk menjadi lebih baik. Adapun macam-macam norma tim yaitu norma eksplisit dan norma implisit. Norma eksplisit itu sengaja dibuat dengan sadar dan sadar pula diikuti oleh anggota tim. Contohnya seperti pakaian kerja dan jam kerja. Norma implisit. Norma implisit itu tidak sengaja terbentuk dan tidak sadar pula diikuti oleh anggota tim. Contohnya seperti mengetuk pintu sebelum memasuki ruangan. Peran dan kekompakan. Peran. Pengertian dari peran adalah pengaturan yang berbeda dari harapan tentang bagaimana individu yang berbeda harus berperilaku. Peran terdiri dari dua set. Yang pertama, peran spesialis tugas. Peran spesialis tugas adalah seorang individu yang memiliki keterampilan dan kemampuan yang berhubungan dengan pekerjaan lebih kuat dibandingkan milik anggota lainnya. Yang kedua, peran spesialis pemeliharaan tim, yaitu individu yang mengembangkan dan memelihara keharmonisan tim. Yang kedua, kekompakan. Pengertian dari kekompakan adalah sejauh mana kelompok menarik bagi anggotanya. Anggotanya termotivasi untuk tetap dalam kelompok dan anggota mempengaruhi satu sama lain. Kekompakan sangat penting. Alasannya, yang pertama, bisa memberikan kontribusi pada kepuasan anggota. Yang kedua, kekompakan memiliki dampak besar pada kinerja. Lalu, saya akan menjelaskan tentang menciptakan kekompakan dan norma berkinerja tinggi. Berikut tindakan-tindakan berikut ini yang dapat menciptakan tim yang dapat menciptakan kekompakan dan norma berkinerja tinggi. Yang pertama, merekrut anggota-anggota yang memiliki sikap, nilai, dan latar belakang yang sama. Individu-individu yang sama lebih mungkin dapat bekerja satu sama lain. Yang kedua, mempertahankan tingkat penerimaan dan standar sosial yang tinggi. Tim dan organisasi yang sulit dimasuki bisa mendapat prestis yang lebih. Individu yang bertahan pada wawancara, seleksi, atau proses pelatihan yang sulit akan membanggakan atas pencapaian mereka yang lebih merasa memiliki keterampilan dengan tim. Lalu, yang ketiga, menjaga tim agar tetap kecil. Semakin besar kelompok, anggota kurang penting mungkin merasa tim kecil akan merasa seperti kontributor yang besar. Yang keempat, membantu tim mencapai keberhasilan dan mengumumkan hasil kesuksesan tersebut. Jadilah seorang pemimpin yang berorientasi pada tujuan yang memperlancar keberhasilan. Pengalaman akan kemenangan semakin mendekatkan tim bersama. Kemudian, jika Anda menginformasikan kesuksesan tim terbaik, maka para anggota akan meyakinkan bahwa mereka merupakan bagian yang penting. Yang kelima, jadilah pemimpin yang ikut berperan. Keikutsertaan dalam pengambilan keputusan membuat para anggota tim merasa lebih terlibat satu sama lain dan berusaha merasa mencapai tujuan. Terlalu banyak pengambilan keputusan yang otoriter pada level atas dapat menjauhkan kelompok dari pihak manajemen. Yang keenam, menyajikan tantangan dari luar tim. Kompetisi dengan kelompok lain membuat anggota tim terikat bersama untuk mengalahkan musuh. Mengelola hubungan lateral. Yang pertama, mengarah ke arah luar. Beberapa peran hubungan tim dengan lingkungan eksternal mereka yang bagi individu dan kelompoknya baik di dalam maupun di luar organisasi. Yang pertama ada penjaga gerbang. Penjaga gerbang adalah anggota tim yang mengikuti pertumbuhan saat ini dan memberikan kepada tim informasi yang relevan. Yang kedua, menginformasikan. Menginformasikan ini adalah strategi tim yang memerlukan pengambilan keputusan dengan tim dan menginformasikan pihak lain tentang tujuannya. 3. Mempertunjukkan. Mempertunjukkan adalah strategi tim yang memerlukan penekanan stimulan secara eksternal maupun internal untuk membangun tim untuk mencapai visibilitas. Yang nomor 4, menyelidiki. Menyelidiki adalah strategi tim mengharuskan anggota tim selalu berinteraksi kepada pihak luar
mendiagnosa kebutuhan mereka, dan bereksperimen terhadap solusi. Yang kedua, hubungan peran lateral. Mengelola hubungan kelompok dan tim lainnya, melaksanakan strategi, memberi dan menerima secara dinamis yang memastikan koordinasi yang tepat seluruh sistem manajemen. Ada pola pengembangan hubungan kerja. Yang pertama yaitu hubungan aliran kerja. Hubungan aliran kerja muncul sebagai bahan yang diturunkan dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Yang kedua, hubungan jasa. Hubungan jasa terjadi ketika manajemen puncak memusatkan aktivitas kepada unit-unit lain yang memperoleh akses. Yang ketiga, hubungan konsultasi. Hubungan konsultasi dibentuk untuk tim yang mengalami permasalahan dan diminta untuk menemui ahli pengetahuan. Yang keempat, hubungan audit. Hubungan audit berkembang ketika orang yang tidak termasuk secara langsung dalam satuan perintah melakukan evaluasi dan kinerja dari tim lain. Yang kelima, hubungan stabilitas. Hubungan stabilitas melibatkan proses mengaudit sebelum mengungkapkan fakta. Yang keenam, hubungan penghubung. Hubungan penghubung melibatkan perantara di antara tim-tim. Yang ketiga yaitu mengelola konflik. Situasi rumit tergantung dengan organisasi. Banyak faktor penyebab berpotensi besar untuk konflik. Misalnya, perbedaan dalam tujuan, kompetisi dalam tim, dan kelangkaan sumber daya. Gaya konflik. Gaya konflik adalah reaksi yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik. Terdapat 5 gaya konflik. Pertama, penghindaran. Penghindaran adalah penyelesaian konflik yang melibatkan pengabaian masalah dengan tidak menegaskan ketidaksetujuan. Yang kedua, akomodasi. Akomodasi adalah penyelesaian konflik yang melibatkan kerjasama atas nama pihak lain tetapi tidak bersikap tegas dengan kepentingan satu orang. Ketiga, kompromi. Kompromi adalah penyelesaian konflik yang melibatkan perhatian moderat terhadap kepentingan kedua belah pihak. Keempat, bersaing. Bersaing adalah penyelesaian konflik yang melibatkan fokus yang kuat terhadap tujuan satu orang dan sedikit atau tidak memperhatikan tujuan orang lain. Yang terakhir, kolaborasi. Kolaborasi adalah penyelesaian konflik yang menekankan baik kerjasama dan sikap tegas untuk memaksimalkan keputusan kedua pihak. Selanjutnya saya membahas menjadi mediator. Mediator adalah pihak ketiga yang turut campur guna membantu pihak lain untuk menangani konflik. Untuk menyelesaikan suatu masalah, disarankan adanya mediator agar permasalahan mudah diselesaikan. Selanjutnya saya akan membahas konflik elektronik dan virtual. Konflik elektronik dan virtual adalah konflik yang terjadi saat anggota-anggota tim terpencar secara geografis. Anggota tim akan cenderung mengalami banyak akibat kurangnya kepercayaan dan seringkali ada anggota lain yang memberi solusi kurang optimal akibat kompromi secara tidak langsung.